Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Gibeon Church. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan saudara semua pada minggu Advent kedua ini. Gereja ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita memasuki perenungan Katekismus ke-49. Setelah saya baca pertanyaannya, bersama-sama kita akan baca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Apa makna kebangkitan Kristus bagi kita? Kristus menang atas dosa dan maut dengan bangkit secara fisik, sehingga semua orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan dalam kehidupan baru, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Sebagaimana kelak kita akan dibangkitkan, dunia ini juga kelak akan diperbarui, tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibangkitkan untuk kematian kekal. Kita baca dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Silakan duduk. Saudara, kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang begitu menggoncang dunia. Sehingga semua manusia yang hidup di dunia ini sebetulnya perlu mempelajarinya dengan seksama. Demikian banyaknya klaim keilahiannya ketika Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Kalau betul dia bangkit, maka benarlah Kristus itu Tuhan. Tapi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih hidup dalam dosa kita. Seperti Rasul Paulus sampaikan di 1 Korintus 15 ayat 17. Saudara, Timothy Keller pernah berargumen, surga tidak bisa kita buktikan secara empiris. Kalaupun ada yang punya pengalaman berkunjung ke sana, pengalaman itu tidak bisa kita verifikasi secara faktual. Tapi kebangkitan Kristus bisa kita nilai secara empiris. Karena terjadi di dalam sejarah manusia. Ada lebih dari 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan memberi kesaksian. Baik melalui surat yang ditulis, baik melalui kehidupan mereka yang disaksikan banyak orang, maupun darah mereka yang tercurah sebagai martir. Semuanya ini memberikan kesaksian bagi kita. Saudara, kebangkitan Kristus adalah fondasi iman Kristen. Saat Kristus bangkit, maut sudah tidak lagi berkuasa karena Kristus sudah menang. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada kabar baik Injil, tidak ada penghapusan dosa, dan tidak ada harapan bagi kita semua. Tapi melalui kebangkitan Kristus, kita punya pengharapan akan apa yang Allah persiapkan bagi kita kelak, yaitu penghapusan dosa, keselamatan, dan pemulihan segala sesuatu. Kristus memang sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Tapi lantas hari ini apa implikasinya bagi kita? Saudara, bagi kita yang percaya kebangkitan Kristus, kebangkitannya membawa kita hidup yang baru. Sehingga fokus hidup kita bukan lagi pada kesementaraan dan kefanaan dunia, melainkan pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Saudara, kebangkitan Kristus menyelesaikan persoalan dasar manusia, yaitu masalah kejahatan, penderitaan, dan kematian. Saat kita mempunyai perspektif kekekalan, kita bisa melihat segala tantangan dan penderitaan kita dengan lensa yang berbeda. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Kita tidak lagi bertindak seolah segala harapan kita, segala tujuan kita terletak dalam kenikmatan dan kejayaan dunia. Tapi dalam menghadapi segala situasi dan musim hidup kita yang naik turun,
kita menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa. Kita memiliki damai sejahtera dan tetap berpengharapan. Saudara, kuasa kebangkitan Kristus juga memampukan kita untuk membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Karena toh mereka juga akan dibangkitkan nantinya hanya untuk kematian kekal. Kita tidak bisa sombong rohani karena kita sendiri juga dibangkitkan dari kematian rohani. Kita juga bisa berdoa agar kuasa kebangkitan yang melahirbarukan kita juga menjangkau dan mengubahkan mereka yang belum percaya. Pada akhirnya, ketika suatu hari nanti tubuh kita semakin merosot dan lemah, kita tidak perlu bersedih karena pengharapan kita ada di dalam kebangkitan Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 20-21, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi kita di dalam Kristus, mati hanyalah berpindah menuju kemuliaan yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang percaya. Anda dan saya dan orang-orang yang kita kasihi yang sudah mendahului kita di dalam Kristus. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Kita sering gagal mengenakan lensa dan perspektif kekekalan yang sudah kita terima melalui kebangkitan Kristus. Kita bertobat dari pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita yang sering kali menunjukkan kalau harapan dan tujuan hidup kita terletak dalam kenikmatan dan kejayaan dunia saja. Mari kita masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami. Walau tanpa diucapkan, perbuatan kami sering menunjukkan betapa kami lupa dan tidak peduli akan kematian dan kebangkitan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya akan kebangkitan-Mu sebagai dasar iman kami yang kokoh, yang mengubahkan hidup dan memberikan kami suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.